Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung akan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi kuasa mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi ya, mengisahkan kepada kita Yesus yang mengajar para pendengarnya ya dalam bentuk perumpamaan. Jadi perumpamaan yang didengarkan tadi berkaitan dengan firman Allah yang diwartakan dan juga tanggapan manusia terhadap firman yang diwartakan itu. Jadi tanah-tanah atau jenis tanah yang disampaikan oleh Yesus, tanah yang berada di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang berada di semak duri, dan tanah yang subur, tentu merupakan jenis karakter tanah yang jika ditanami benih atau ditaburi benih itu ya, pertumbuhannya atau kehidupan benih itu ya tergantung pada tanahnya. Kalau tanahnya baik tentu akan menerimanya dengan baik. Kalau tanahnya kurang baik ya tentu juga pertumbuhan dari benih itu pun akan mempengaruhi. Nah, di sini Yesus mengajarkan perumpamaan ya. Jadi benih itu ya ibaratnya itu adalah sabda Allah ya. Dan tanah itu adalah manusia yang mendengarkan sabda Allah. Jadi setiap manusia itu berbeda dalam menanggapi firman Allah yang diwartakan oleh baik gereja, para rasul dulu ya, dan juga siapa saja yang mempunyai otoritas untuk mewartakan sabda Allah itu atau firman Allah itu. Jadi setiap orang yang mendengarkannya mempunyai tanggapan yang berbeda ya, mempunyai pemahaman yang berbeda tentang benih itu ya. Ya sehingga buahnya pun berbeda ya. Kalau tanahnya subur, kalau hati itu mendengar sabda itu dengan kesadaran penuh ya akan Allah yang berbicara atau akan Allah yang mengajarkan sesuatu, tentu benih itu akan bertumbuh dengan baik. Itulah tanah yang subur. Sebaliknya, tanah yang berbatu-batu itu ya mendengarkan firman itu sangat senang ya. Tetapi ketika ada tantangan, ketika ada ancaman, firman itu pun tidak bertumbuh ya. Artinya dia menyerah, dia takut, dia murtad, dia lari ya. Dan yang jatuh di semak duri itu ya yang terhimpit oleh kekayaan dunia ya. Ya orang yang mendapatkan banyak godaan itu tidak mempengaruhi cara dia untuk memaknai godaan itu ya melalui firman Allah yang dia dengar. Artinya kan bisa membatasi diri dengan godaan-godaan itu, menolak godaan itu ya. Ketika godaan itu datang ya sudah buyarlah apa yang menjadi inti dari firman yang disampaikan. Lalu kemudian ya yang jatuh di pinggir jalan itu ya kan orang-orang yang memang tidak bertahan dengan situasi dunia ya, situasi kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia harus meninggalkan firman itu dan pergi mencari yang lain. Mungkin itu sekiranya ya pemahaman singkat berkaitan dengan tanah dan benih itu. Tinggal pertanyaannya adalah diri kita masing-masing, kita benih yang mana? Ada di dalam diri kita masing-masing yang bisa menjawab. Semoga. Amin.